Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Zefanya 1 ayat 4, 5, dan 6 yang berbunyi, Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala, juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah Tuhan Allah membinasakan umat manusia penyembah berhala. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini sungguh dinubuatkan oleh Nabi Zefanya kepada kerajaan Yehuda yang pada waktu itu dipimpin oleh Raja Yosia bin Amon, raja yang teokratis, raja yang saleh, yang sangat taat dan setia hanya kepada Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub ini. Dia mengajak rakyat dari kerajaan Israel Selatan atau Yehuda ini untuk menghancurkan semua berhala beserta semua mezbah penyembahan berhala yang merupakan kekejian bagi Tuhan Allah Yahweh itu. Bahkan Raja Yosia sempat mengajak juga sebagian besar dari rakyat kerajaan Israel 10 suku atau kerajaan Israel Utara yang dikenal juga dengan kerajaan yang beribu kota Samaria itu untuk meninggalkan penyembahan berhala juga, supaya hanya beribadah satu-satunya kepada Tuhan Allah Yahweh di Bait Allah di Yerusalem. Raja Yosia sempat mengajak seluruh rakyat kerajaan Yehuda ini dan sebagian besar dari kerajaan Israel bagian utara yang beribu kota Samaria itu merayakan Paskah besar-besaran yang baru pertama terjadi di Yerusalem setelah zamannya imam atau nabi Samuel itu terjadi di 2 Tawarikh 35:18. Sesungguhnya Tuhan Allah Bapa kita mengetahui seluruh isi hati semua umat manusia miliknya, meskipun secara lahiriah mereka telah menghancurkan banyak berhala dan mau beribadah kepada Tuhan, tetapi hati, jiwa, dan akal budi mereka masih saja mau berpaut kepada berhala-berhala atau allah-allah yang disembah bangsa lain yang adalah buatan tangan manusia belaka. Mereka mau menghancurkan banyak berhala hanya karena merasa terpaksa diperintah oleh Raja Yosia yang saleh itu, bukan dengan motivasi yang benar-benar hanya mau menyembah dan beribadah kepada Tuhan Allah saja. Oleh sebab itu Tuhan yang Maha Kudus mengingatkan bangsa Yehuda maupun umat Israel secara menyeluruh, termasuk kita juga sebagai Israel baru, agar tetap taat dan setia, mau beribadah menyembah kepada Tuhan satu-satunya Allah yang esa itu. Jangan pernah kembali untuk menyembah berhala, sebab apabila meninggalkan Tuhan Allah lalu menyembah berhala itu, maka ancaman hukuman yang sangat mengerikan seperti yang disampaikan oleh Nabi Zefanya ini akan terjadi menimpa kita semua umatnya. Hal ini terbukti saat Raja Yosia wafat, bahwa rupanya mereka menyembah kepada Allah yang dibuat oleh tangan manusia, meninggalkan Tuhan Allah yang hidup, yang Maha Kudus itu. Akhirnya kerajaan Israel dan Yehuda dihancurkan, dihukum Tuhan dengan menggunakan bangsa-bangsa lain untuk melaksanakan hukumannya itu. Renungan tentang firman Tuhan pada hari ini jelas mengajarkan dan mengajak kita
orang yang beriman percaya kepada Kristus, agar senantiasa mau taat dan setia sampai kepada akhir hayat atau sampai kepada mati kita, dan hanya beribadah kepada satu Tuhan Allah yang Esa, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Hendaknya jangan pernah kita tergoda untuk meninggalkan Tuhan. Tetaplah untuk menyembah Allah yang hidup, satu-satunya Allah yang Esa ini, karena cepat atau lambat hukuman Tuhan pasti akan dilaksanakan membinasakan orang yang menyembah berhala. Ingatlah ringkasan dari hukum Taurat yang ditegaskan di dalam Matius 22 ayat 37-40 ini, di mana sudah digenapi, dilaksanakan secara sempurna oleh manusia yang adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, menggantikan kita itu, supaya kita tetap mencontoh meneladani Dia. Sebagaimana ditegaskan jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami pada hari ini ya Bapa, karena kami sungguh-sungguh sadari bahwa hidup kami sangat bergantung kepadamu. Tuhan pasti akan membinasakan umat manusia yang menyembah kepada Allah maupun berhala-berhala buatan tangan manusia yang mati belaka itu, supaya kami hanya mengandalkan Allah yang hidup, yang memelihara, yang mengurusi hidup kami setiap harinya, setiap waktunya. Bahkan untuk itulah kami harus sadar betul untuk hanya menyembah satu Tuhan Allah yang Esa. Bapa, sambutlah doa kami dan harapan kami kepadamu. Kami mau mohon pertolongan Roh Kudus itu agar tetap membentuk kami sebagai umat-Mu yang sungguh-sungguh menyembah kepada satu Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.